Nah, sekarang kita akan coba menambahkan server. Itu bisa masuk ke end device, pilih server, harus di sebelah sini sekarang. Nah, jadi misalkan komputer tadi kan baru 8. Sementara kita harus memasukkan IP-nya secara satu per satu. Itu kan membutuhkan waktu yang lama dan repot ya. Ini baru 8, apalagi nanti komputernya ada 100, ada 200. Itu kan lama lagi kan. Apalagi nanti IP-nya itu mau diganti gitu. Itu kan juga gantinya satu persatu, itu kan juga kan repot kan. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya server. Jadi, server ini nanti dia akan menjadi penyedia IP dan akan mendistribusikannya. Itu melakukan DHCP server atau Dynamic Host Control Protocol. Nah, DHCP server ini dia akan mengirimkan IP-IP-nya ke switch. Lalu nanti komputernya ini akan disetting DHCP client sebagai penerima. Nanti IP yang dikirimkan ke switch itu akan diterima dari DHCP client. Jadi begitu konsepnya. Oke, jadi kita atur dulu servernya. Saya kita klik. Untuk itu, pertama kita atur dulu IP-nya, desktop, IP configuration, IP-nya 92.168.30.1, subnet class-nya 255. Terus bagian service kita masuk ke DHCP. Lalu service-nya kita on kan, di sini on. Default gateway-nya itu IP-nya server yaitu 3.1, DNS servernya sama 192.168.30.1. Nah, nanti dia akan otomatis nih start IP address sama subnet max-nya ini berdasarkan yang di desktop tadi. Nah, yang bagian sini start IP address itu IP-nya itu dimulai dari berapa untuk nanti didistribusikan kepada klien. Yaitu kita mulai dari 2. Karena 0 kan nggak bisa IP network dan 1 nggak bisa, yaitu IP-nya DHCP server. IP server yang bisa ialah IP 2 nyampe 254. Oke, habis itu kita save. Setelah itu kita hubungkan server ini ke switch. Masuk ke connection, pilih automatically coach connection type, pilih server, arahkan ke switch. Tunggu sampai lampunya warna merah. Ini kan ada warna merah kan, orange, di sini warna hijau. Nah, tadi komputer yang sudah kita atur IP-nya nanti kita atur ke DHCP client. Tapi sebelum itu kita tunggu sampai kabelnya ini warnanya hijau alias sudah terhubung. Kita tunggu yang sampai warna hijau. Nah, kalau sudah warna hijau baru kita di setiap komputer yang kita atur di DHCP client, kita klik komputernya, masuk ke IP configuration. Nah, yang tadinya static kita atur ke DHCP. Nanti dia akan request IP-nya. Nanti akan request nih, ada nggak yang layanin DHCP server? Oh, dapat nih. Ternyata IP-nya 30.9 ke PC 8 sama desktop IP configuration DHCP server. Dia akan merequest berhasil. Yang ini juga dia config desktop configuration, pilih DHCP, tunggu dan berhasil. Dan ini juga sama, atur semuanya seperti tadi ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita coba ping antara komputer ini ke sesama komputer ini dan ini ke sini. Jadi tanpa, biar cepat kita nggak usah pakai CLI, pakai ini aja PDU. Ini sama aja kayak ping. Jadi saya mau PC 7 ke PC 6. Berhasil. PC 10 ke PC 3.
berhasil, ke sini ke ini berhasil, dan saya mau ngoping ke server, bisa nggak? Dan juga berhasil. Nah, enaknya di HCP server itu dia nanti otomatis, misalkan saya mau nambahin komputer lagi, nambahin 3 misalkan, tunggu sampai kabelnya ini warnanya hijau. Kalau udah hijau baru nanti kita setting DHCP. Masih belum hijau, masih oranye. Kalau kalian lihat masih oranye, dikasih oranye. Nah, biar cepet itu bisa menggunakan namanya ini, apa tuh namanya, fast forward. Jadi kita klik terus sama aja kayak mempercepat waktu di simulatornya. Nah, sekarang kan jadi hijau, itu jadi fungsinya. Terus kita atur ke PC 12, kita desktop, Apping Configuration, kita DCP. Pastinya berhasil. Configuration DCP berhasil. PC 14, desktop, Apping Configuration DCP berhasil. Karena kalau kita mau ping juga bisa, ini kesini juga bisa, successful. Nah, terus umpamanya IP-nya itu mau diganti, misalkan dari atasan, ganti dong, jangan 192.168.30, ganti jadi 10 misalkan, itu bisa. Tapi yang diubahnya itu bukan di komputernya, tapi di sumbernya, yaitu di servernya. Jadi kalian perlu ke server, langsung ke desktop, kita atur dulu nih IP di servernya dulu. Misalkan dari HRD-nya maunya atau atasan maunya 10, ya kita atur 10. Baru di servisnya DHCP sininya kita atur jadi 10, ini jadi 10, dan ininya ganti 2. Kita save, sininya kan ganti 10, sub. Nah, kita lihat ini IP-nya masih belum ganti, jadi dia kayaknya harus manual kalau mau IP-nya ganti lagi. Nah, harus manual ya ternyata. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan, dengan menggunakan DHCP server ini itu dapat mensingkatkan kita dalam pemberian IP address, yaitu lebih singkat, itu lebih cepat daripada kita harus memasukkan IP-nya secara manual. Dan kalau mau diganti IP-nya di server, itu nanti di kliennya nggak bisa otomatis, jadi harus di setup ulang. Itu kalau saya cepetin bisa nggak? Kalau saya cepetin, kita lihat di sini sama saja. Jadi emang harus manual ya. Manual, configuration, static, DHCP, oke, berhasil. PC 3, static, DHCP, berhasil. Dan kalau kita ingin ngeping juga berhasil pastinya. Ping berhasil dari server, apakah dia berhasil ke klien, dan berhasil. Oke, jadi itu konsep client server pada sebuah jaringan komputer. Jadi saya harap teman-teman semua mengerti tentang konsepnya ini, yang mana ini merupakan konsep yang juga harus kalian pahami sebagai network engineer atau seorang anak PKJ misalnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.